Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di dalam renungan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Saya membacakan buat kita semua. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Firman Tuhan hari ini mengajar kita bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Rasul Yakobus menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen pada waktu itu yang berasal dari bangsa Yahudi. Jadi mereka itu sudah memiliki latar belakang sebagai orang-orang yang telah mengerti hukum Taurat dan mereka mengerti bagaimana melakukan kebenaran firman Tuhan. Namun, Rasul Yakobus mengatakan di ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Rasul Yakobus tidak memberikan perintah kepada mereka untuk mereka melakukan firman Tuhan. Namun, perbedaannya adalah Rasul Yakobus mengingatkan mereka untuk senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Akan ada perbedaan ketika kita diperintahkan untuk melakukan firman Tuhan hanya pada waktu tertentu, dibandingkan ketika kita melakukan firman Tuhan hari lepas hari, setiap saat, setiap waktu. Rasul Yakobus menginginkan mereka supaya mereka melakukan kebenaran firman Tuhan itu hari lepas hari, tidak hanya pada suatu saat tertentu. Akan ada perbedaannya antara seseorang yang bisa bertarung ataupun bertempur pada suatu saat tertentu dibandingkan dengan prajurit. Ya, kalau seseorang mungkin dapat bertarung pada suatu saat tertentu karena mereka harus membela diri, karena mereka mungkin diserang dan mereka harus membela diri. Tetapi kalau seorang prajurit, mereka memang dilatih, tiap-tiap hari dilatih untuk bertempur, menjadi pribadi-pribadi petarung. Jadi ada perbedaan yang jelas sekali. Demikian juga jika seseorang itu mungkin mampu untuk membangun sebuah pondok atau membangun sebuah kandang yang kecil. Tetapi akan ada perbedaan dengan mereka yang bekerja di bidang konstruksi, yaitu mereka yang bekerja di kontraktor misalnya. Mereka tiap-tiap hari dalam kehidupannya itu bekerja membangun. Jadi benar-benar ada perbedaannya. Demikian juga Rasul Yakobus menginginkan mereka supaya mereka tidak hanya satu waktu tertentu saja melakukan firman Tuhan, namun setiap hari mereka harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Bukan hanya pendengar saja. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Yakobus merujuk kata mendengar saja itu diibaratkan atau dianalogikan dengan mahasiswa yang sedang kuliah. Mahasiswa yang sedang kuliah ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mahasiswa reguler dan mahasiswa audit. Mahasiswa audit ini memiliki perbedaan sendiri Bapak Ibu. Perbedaan yang paling menonjol adalah mahasiswa audit ini pekerjaannya adalah hanya mendengarkan saja apa yang dosen ajarkan. Jadi mereka memang memiliki kesenangan untuk mendengar, tetapi mereka tidak ada usaha lebih untuk memproses apa yang mereka dengar itu. Perbedaannya mahasiswa audit itu tidak mengerjakan ujian, tidak mengerjakan penelitian-penelitian, dan sebagainya. Jadi mereka tidak ada usaha untuk mempraktekkan apa yang mereka dengar itu. Demikian juga Rasul Yakobus menginginkan supaya kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi tidak melakukannya. Kita harus menjadi orang-orang yang ketika mendengar firman Tuhan, ada usaha keras yang kita lakukan untuk firman Tuhan yang telah kita dengar itu, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, berikutnya firman Tuhan berkata, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kata menipu diri sendiri berarti ada dualisme dalam kehidupan seseorang. Ada pertentangan. Artinya apa? Apa yang mereka ketahui tidak seperti apa yang mereka lakukan. Jadi mereka melakukan apa yang mereka mengerti bahwa itu salah. Apa yang benar yang kita mengerti itu tidak kita lakukan. Ya, kita menipu diri sendiri. Selanjutnya dikatakan dalam ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin.
Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Orang yang bercermin itu pasti mengamat-amati dengan teliti, ya, melihat dengan jelas wajahnya, apakah sudah cantik atau apakah sudah ganteng, bagian mana dari wajahnya yang perlu untuk dibersihkan sedemikian rupa. Mereka mengamat-amati. Demikian juga di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Dikatakan meneliti. Bila seseorang meneliti, berarti mereka melakukan suatu pekerjaan yang lebih daripada seorang yang sekedar melihat sambil lalu. Dia akan memperhatikan dengan seksama, bahkan sampai detail-detailnya dia perhatikan. Namun ketika seseorang sudah meneliti firman, juga sudah meneliti hukum yang sempurna, dikatakan ketika mereka tidak melakukannya dalam kehidupan mereka, itu sama saja mereka menipu diri mereka sendiri. Tetapi firman Tuhan inginkan, Rasul Yakobus menuliskan, tetapi ketika mereka meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Apa yang akan mereka terima? Dikatakan bahwa ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diajar Tuhan bagaimana kita harus menjadi pelaku firman. Ketika kita mendengar firman, maka kita akan muncul iman, dan kita mau melakukannya itu. Kita akan berusaha untuk melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukannya, firman Tuhan menjamin bahwa Tuhan akan memberkati kita dan kita akan mengalami kebahagiaan. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.